Perkenalkan, nama saya Sartika Niga Kaho, Prodi D3 Kebidanan kelas KBN 21. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran ISPD dalam tantangan globalisasi. Seperti yang kita ketahui, perubahan segi-segi kehidupan dan peradaban manusia tentunya memberikan dampak yang tidak hanya positif, tetapi juga negatif. Bila perubahan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap manusia dan negara Indonesia, tentunya bukanlah masalah. Permasalahan justru terletak pada bagaimana kita dapat mengantisipasi dampak negatif akibat perubahan yang terjadi karena tuntutan modernisasi dan globalisasi dunia internasional. Sebagai bangsa, kita tentunya telah memiliki nilai-nilai budaya yang positif yang dapat menjadi kultur kapital bagi kita sebagai bangsa yang besar. Akan tetapi, sebagai suatu nilai, tentunya hal tersebut harus diturunkan secara terus-menerus dari tiap generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Tingkat pemahaman kita terhadap budaya seperti nilai dan norma, adat istiadat, dan makna dari simbol-simbol budaya yang dimiliki memengaruhi kita pada tingkat kesadaran akan pentingnya pensosialisasian nilai-nilai budaya tersebut. Budaya memang mengalami perubahan seiring dengan perubahan tuntutan dalam masyarakat. Akan tetapi, tentunya tidak semua budaya bangsa harus kita ubah untuk mengikuti tuntutan tersebut. Contohnya dalam kehidupan bertetangga. Dahulu kita melihat orang akan dengan senang hati saling membantu, berkumpul dan berinteraksi dengan tetangga. Sekarang ini, terutama di kota-kota besar, kehadiran tetangga yang ramah justru seringkali dicurigai. Perkumpulan ibu-ibu seringkali dipandang sebelah mata dan dinilai hanya sebagai ajang berguncang. Arisan antar tetangga tidak lagi menjadi media menjalin persahabatan antar tetangga. Akan tetapi hanya menjadi simbol, status dan gaya hidup belaka. Permintaan dan pemberian bantuan selalu dibalas dan dihargai dengan uang sehingga nilai saling bantu semakin terkikis dan tergantikan dengan hubungan fungsional belaka. Kita hanya berteman dan berhubungan dengan orang-orang yang memiliki fungsi untuk kita. Begitu juga orang lain terhadap kita. Tingkat kepercayaan atau social trust antar anggota masyarakat, bahkan antar anggota keluarga sekalipun semakin tipis. Bahkan antar hubungan suami istri mulai diarsionalisasikan secara hukum dengan perjanjian pranikah yang memiliki kekuatan hukum. Dengan kata lain, orang selalu mengambil tindakan yang legal rasional. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan emosional semakin berkurang. Bahkan pertimbangan atas dasar peri kemanusiaan semakin berkurang karena dibenturkan dengan pertimbangan legal rasional. Misalnya dalam kasus penata ruang kota yang diikuti dengan tindakan-tindakan pengurusan pemukiman kumuh yang seringkali disertai dengan perilaku paksa dan tindakan yang tidak manusiawi. Walaupun tindakan penduduk yang membangun pemukiman liar itu juga tidak dapat dibenarkan, akan tetapi tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan petugas di lapangan bukanlah tindakan yang manusiawi. Memang tidaklah mudah untuk menangani hal tersebut. Bagaimana cara kita menangani masalah ini dengan bijaksana? Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah untuk Anda di masa yang akan datang. Manakah kepekaan terhadap kemungkinan adanya permasalahan yang lebih besar atau potensi masalah dan tuntutan pemecahan masalah yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan
tujuan ke arah perbaikan menjadi salah satu keterampilan dan tanggung jawab sosial yang harus Anda miliki. ISBD menjadi salah satu mata kuliah yang diarahkan untuk menciptakan manusia-manusia intelektual yang mampu menjadi agen transformasi yang diharapkan di masa kini dan yang akan datang. Manusia dengan bekal penanaman nilai-nilai kritis, kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan alam dan lingkungan budaya, serta mampu menciptakan solusi-solusi yang terbaik dengan mempertimbangkan keuntungan yang optimal tanpa mengabaikan modal, budaya, dan nilai-nilai keragaman serta kemanusiaan. Seperti yang tertulis dalam SK Dirjen Dikti nomor 44 tahun 2006, bahwa ISBD memiliki kompetensi dasar menjadikan mahasiswa sebagai ilmuwan yang profesional, yakni berpikir kritis, kreatif, sistemik, dan ilmiah, berwawasan luas, etis, serta memiliki kepekaan dan empati terhadap solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif, sehingga ISBD diharapkan dapat menjadi suatu mata kuliah yang mampu mempersiapkan individu-individu terdidik, yang mampu menghadapi masalah yang muncul dari pengaruh dan dampak negatif modernisasi dan dari globalisasi. Di sisi lain, implikasi dari berlangsungnya proses modernisasi dan lajunya arus globalisasi terhadap perubahan kehidupan sosial budaya yang cepat, kompetitif, dan semakin kompleks, tentunya menuntut manusia memiliki suatu nilai-nilai dan keterampilan sosial atau the social values and skills yang dapat dijadikan sebagai sarana beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya nilai-nilai dan keterampilan sosial tersebut tidak semata-mata terletak pada masa depan umat manusia dengan segala ketidaktentuannya, melainkan sepanjang hidup manusia memang memerlukan nilai-nilai dan keterampilan tersebut sebagai standar dan instrumen utama membentuk masyarakat yang demokrasi dan harmonis. Oleh karena itu, keberadaan mata kuliah ISBD sebagai suatu ilmu yang memiliki kompetensi penguasaan pengetahuan tentang keragaman, kesederajatan, dan kemartaban manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta memahami dan menghormati estetika, etika, dan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata hidup kebersamaan dalam masyarakat menjadi sangat penting. Dengan demikian, bila nilai-nilai dan keterampilan sosial ini dapat terinternalisasi dengan baik pada diri mahasiswa, kita tidak perlu khawatir dengan derasnya terjangan budaya dan tuntutan perubahan ke arah modernisasi dan globalisasi. Setidaknya bangsa memiliki manusia-manusia tangguh yang dapat tetap berpegang pada nilai-nilai keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki sikap kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, dan keyakinan selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan keahliannya. Selain itu, ISBD juga diharapkan mampu membentuk manusia-manusia yang dapat menghargai dan menggunakan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Misalnya dalam bidang ekonomi, dengan berpijak pada ekonomi lokal. Inilah permasalahan ekonomi global yang pada tahun 2009 telah menjadikan hampir seluruh negara di dunia termorat-marit. Ternyata mampu membuktikan bahwa Indonesia menjadi salah satu yang memberikan pengaruh pada perkembangan di tingkat nasional dan aktif dalam aktivitas internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni turut meramaikan kehidupan masyarakat di Indonesia.
Apa yang terjadi di negara lain berimplikasi dan terjadi juga pada masyarakat Indonesia. Karenanya mendidik manusia menjadi manusia terdidik yang cerdas dalam bidang iptek adalah penting. Tapi lebih penting lagi adalah membentuk manusia terdidik yang memahami nilai-nilai kemanusiaan dan moral, memiliki nilai-nilai etika dan estetika yang baik dalam kehidupan umat manusia adalah jauh lebih penting. Itulah tantangan ISBD di masa sekarang dan akan datang dalam arus globalisasi yang semakin deras, yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bagian dari negara dunia. Sekian dari video ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya kembalikan kepada Pak dosen. Terima kasih.